Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara webinar hari ini dengan tema Automotive Radar Sensor Design and Placement with CST to the Chute. Baik, sebelum saya memulai webinar pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esran Yokaban, Application Engineer dari Haliatek dengan spesialisasi radio frekuensi. Baik, beberapa di antaranya untuk sertifikasi saya seperti Electromagnetic Simulation, High-Tech Fundamentals, sampai dengan Enovia Brand Essential. Nah, untuk agenda kita pada hari ini, saya akan membahas singkat mengenai Introduction to ADAS atau ID System and Automotive Radar, yang dimana sistem ini diuji dengan pengemudian otonom. Dan kemudian yang kedua yaitu solusi for radar sensor design and integration, yang dimana penggunaan dari radar sensor ini akan diintegrasikan ke dalam sebuah kendaraan. Dan yang ketiga, yaitu adalah ModSim Process on the 3D Experience Platform, yang dimana semua proses seperti model and simulation itu akan disatukan ke dalam 3D Experience Platform. Dengan penggunaan CATIA, yaitu Computer Aided Three Dimensional Application, penggunaannya di dalam 3D Experience. Baik, nah ini adalah logo dari PT Halia Teknologi Nusantara. Nah, sebelum itu, untuk vision, mission, and value dari Halia Nusantara, ini kami akan memberikan kepada customer dengan kepercayaan dan integritas serta etika bisnis yang akan kami sampaikan dan kami berikan kepada customer kami. Nah, beberapa partner kami di antara lain seperti NI atau National Instrument yang bergerak di sistem integrasi termasuk RF, dan kemudian ada Dassault Systems yang merupakan fokus pada utama webinar kali ini dengan simulasi dan prototyping, yang kemudian ada Keysight yang juga bergerak di bidang RF. Nah, kami juga merupakan salah satu authorized distributor dari NI yang bergerak di bidang sistem integrasi dan RF, terutama pada instrumen PXI, USRP, CDEC, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Pickering, yang dimana Pickering juga merupakan salah satu partner kami yang menyediakan switching modular untuk aplikasi RF sebagai validasi dari sinyal frekuensi. Kemudian ada Canvas yang juga menyediakan solusi komunikatif industri dengan model field busnya untuk integrasi sistem termasuk aplikasi RF dan IoT. Nah, kemudian ada CTC yang juga menyediakan solusi sensor seperti sensor getaran dan akselerometer dengan mendukung RF dan juga otomasi industri. Juga ada partner kami seperti Tektronix yang juga merupakan solusi yang dipakai untuk pengukuran RF seperti osiloskop dan spektrum analyzer. Ini cocok untuk validasi. Salah satu new series dari Tektronix yaitu MSO atau juga dikenal sebagai Mixed Signal Oscilloscope. Dan saat ini kami juga sudah mendukung beberapa customer utama, salah satunya adalah Telkom University, ITB, LG, dan LAN. Nah, kami juga berfokus pada 5 industri, yaitu akademik, elektronik, otomotif, aero and defense, dan energi. Fokus ini juga kami pastikan bahwa kami ini cukup relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari tiap sektor. Selain itu, kami juga memiliki specific products dan service solution yang kami berikan kepada customer. Di antaranya yaitu ada LabVIEW Technical Consultation and Training, kemudian ada Automated Test System, dan yang ketiga yaitu Smart Factory and IoT, dan yang terakhir adalah Mobile Robotic. Dan untuk pengukuran seperti tes dan control coverage, kami juga menggunakan model V model dalam rekayasa sistem atau perangkat lunak. Nah, di bagian kiri ini merupakan tahap pengembangan dan di bagian kanan merupakan tahap pengujian. Singkatnya, V model ini merupakan hubungan antara desain dan pengujian. Dan semua sistem yang sudah dibangun tersebut akan diuji sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu. Nah, kita juga memiliki free tambahan services seperti technical consultation, kemudian technical supported by phone and email, dan yang terakhir adalah source code, yang dimana source code ini kami gunakan dan kami berikan kepada customer agar mereka dapat akses terhadap program dan kode program. Nah,
Sekian introduction dari Haliatek. Baik, mungkin kita tidak menyadari begitu banyak fitur yang kita gunakan di mobil modern hari ini, seperti adaptive cruise control, kemudian lane keeping, kemudian ada automatic emergency braking. Nah, teknologi ini semua yang saya sebutkan merupakan bagian dari ADAS. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana teknologi ini berkembang menuju autonomous driving systems. Nah, sistem ADAS umumnya itu terdiri dari tiga bagian sensor, yang dimana sensor tersebut berupa radar, lidar, atau kamera. Nah, sensor ini akan mengamati lingkungan sekitar dari kendaraan dan akan mengirimkannya ke dalam kontrol unit. Dan dari kontrol unit ini akan memproses informasi tersebut dan mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan diambil dan juga akan mengirimkannya ke dalam sistem seperti rem, mesin, transmisi, dan sebagainya. Nah, umumnya sensor ini bentuknya atau berukuran 5 sampai dengan 10 cm dengan konektor di dalamnya. Nah, di dalamnya juga terdapat PCB dan seperti yang terlihat di sini ada objek hitam ya. Di sini merupakan radar ya dengan rentang frekuensi di antara 76 sampai dengan 81 GHz. Nah, penggunaan dari radar ini juga tergantung dari negara pembuat dalam membuat frekuensi tersebut. Oleh karena itu, antenanya ini di dalam sistem ADAS ini juga tergolong kecil karena digunakan untuk resolusi radar agar lebih high dia, lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin membahas bahwa pada sistem radar ini yang berwarna hitam akan mengubah sinyal RF itu menjadi data sehingga akan melakukan pemrosesan sinyal. Nah, di sini juga bahwa saat radar ini bekerja, sistem VMCW ini atau Frequency Modulated Continuous Wave akan menghasilkan output seperti range, velocity, dan angle of arrival. Yang dimana nantinya akan saya bahas lebih detail lagi mengenai angle of arrival ini. Kita juga dapat membagi desain radar ini menjadi 4 tahap pada radar sensor design and validation. Nah, pada tahap pertama itu adalah standalone radar sensor design, yang dimana tahap pertama ini dilakukan dengan pertimbangan lingkungan, namun digunakan hanya di dalam simulasi saja. Dan yang kedua itu adalah tahap sensor integration into vehicle, dan yang ketiga yaitu virtual test of integration sensor, di mana tahap kedua dan tahap ketiga ini saling berintegrasi satu sama lain, sehingga memastikan bahwa radar ini berfungsi dengan baik jika diimplementasikan ke dalam sebuah kendaraan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kita akan menguji beberapa sensor, baik itu sensor fusion ya, serta algoritma dalam pengenalan objek, yang dimana ini bisa dilakukan dengan uji coba berbahaya. Contohnya uji coba yang ekstrim yang dilakukan secara virtual. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih detail mengenai tahap-tahap berikut dengan membagikannya di beberapa workflow ya, yang dimana di tahap pertama ini adalah tahap simulasi yang akan menggunakan performansi RF berdasarkan algoritma digital signal processing. Nah, yang dimana pada radar sensor antena desain ini terbagi menjadi 5 workflow. Yang dimana pada workflow pertama ini merupakan sebuah radar otomotif yang bekerja dengan memiliki pola radiasi omnidireksional yang sempit di dalam sudut elevasi. Yang artinya penggunaan dari radar radiasi omnidireksional ini akan memungkinkan untuk mengurangi side loop. Nah, perlu diketahui bahwa radar juga dapat mengukur sudut kedatangan atau angle of arrival. Hal ini juga diperlukan dalam membentuk MIMO array, yang dimana MIMO array digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan dalam transmisinya. Nah, cara kerjanya adalah setiap pemancar akan mengirimkan sinyal pemancar ke antena penerima secara bersamaan. Nah, sinyal-sinyal tersebut akan melewati kanal yang berbeda menuju antena penerima. Nah, namun di sisi penerima juga akan memiliki algoritma khusus seperti Alamotti coding, MRC atau maximal ratio combining, dan juga dapat dilihat pada skematik dari MIMO array ini
Elemen tiap antena ini juga saling berdekatan dan juga diperlukan yang namanya efek kopling di sini. Nah, efek kopling ini akan berinteraksi antar elemen atau dua komponen yang ada pada MIMO array seperti itu. Nah, pada langkah berikutnya akan dilakukan optimisasi dari penggunaan memory ini untuk diimplementasikan ke dalam PCB. Nah, dari PCB ini nantinya akan melihat jalur transmisi pada sirkuit dan akan diimplementasikan secara 3D dengan menyesuaikan efek kopling. Nah, dan yang terakhir itu adalah housing integration. Pada housing integration ini, model yang ada di penggunaan radar sensor ini cukup besar, sehingga memerlukan solver teknologi, yang dimana nantinya akan saya bahas lebih lanjut mengenai solver teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya tools for radar sensor design. Nah, di sini saya menambahkan sedikit, ada tools dari solver yaitu T, di mana T-solver ini berperan juga sebagai sensor. Nah, dan beberapa capability dari tools untuk radar sensor design ini yang pertama adalah versatile solver well suited to all kinds of antenna simulation. Nah, ini bahwa tools dari radar sensor ini akan cukup fleksibel dan cocok untuk dilakukan pada simulasi antena. Kemudian yang kedua itu adalah robust meshing of complex CAD models. Nah, yang dilakukan pada tools ini dengan penggunaan meshing yang kuat dan stabil untuk model CAD seperti ini. Dan di nomor tiga yaitu hybrid solution with other solvers, yang dimana tools yang digunakan dapat diintegrasikan dengan beberapa solver yang ada. Dan yang keempat adalah GPU computing with latest hardware. Nah, di sini juga memerlukan GPU untuk proses dalam menjalankan sebuah simulasi seperti itu. Langkah-langkah selanjutnya adalah di tahap kedua dan ketiga, ini berkaitan dengan integrasi radar. Nah, ini didesain dengan secara DOE atau Design of Experiments, yang dimana ini digunakan untuk memengaruhi dan memahami bagaimana berbagai variabel tersebut terjadi di suatu sistem. Nah, DOE ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan desain, kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya prototyping seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pada tahap ketiga ini juga kita bisa melakukan uji coba target dengan menempatkan radar sensor ke dalam virtual test ini dan melihat bagaimana radar tersebut bekerja sesuai dengan fungsionalitasnya dari integrasi tiap sensor. Nah, di sini juga untuk melihat juga bagaimana standar keamanan dari sensor tersebut sudah sesuai dengan yang disarankan, seperti itu. Nah, selanjutnya pada solver teknologi and post processing, tepatnya pada software CST Studio Suite, ada berbagai pemecah masalah yang digunakan di dalam high frequency. Nah, di sini saya sampaikan ada 4 solver teknologi. Yang pertama itu adalah T-solver atau dikenal juga sebagai time domain solver. Yang kedua itu adalah frequency solver, dikenal juga dengan F-solver ya. Kemudian yang ketiga adalah integrated equalization solver dan yang keempat adalah asymptotic solver. Yang dimana semua solver yang ada ini bisa dilakukan hybrid ya, bisa diintegrasikan secara bersamaan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah solver T dapat diintegrasikan dengan solver A atau asymptotic dengan menggunakan tambahan solver lain yaitu transmission line modeling. Penggunaan dari tiap-tiap solver ini juga berbeda, yang dimana time domain solver dipakai untuk sinyal waktu dan kemudian yang frequency solver itu dipakai untuk S parameter seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah integrated equalization solver. Ini dipakai untuk simulasi channel equalization coding, yang dimana ini biasanya dipakai pada PCB kemudian motherboard di dalam high speed link. Nah, yang keempat itu adalah asymptotic solver, yang dimana asymptotic solver ini biasanya dipakai dalam struktur yang besar seperti kendaraan mobil seperti itu, dan juga akan digabungkan di dalam T-solver. Nah, dan penggunaan dari T-solver ini bisa digunakan untuk sensor fusion dalam housing integration. Nah,
Selanjutnya, ini ada detail sedikit mengenai asymptotic solver dengan capability-nya. Yang pertama itu adalah SBR ray tubes method atau dikenal juga sebagai shooting and bouncing rays, yang dimana SBR ini dipakai dalam RCS atau radar cross section. Nah, SBR ini akan membantu untuk melacak bagaimana tebal dan tipisnya dari dieelektrik itu yang direpresentasikan. Nah, dan juga membantu kita untuk melacak bagaimana sinar dapat memantul dan menyebar dalam melihat respon elektromagnetiknya. Kemudian yang kedua itu adalah robust geometry handling, yang dimana ini akan menangani geometri kompleks dan tidak terstruktur secara efisien. Dan yang ketiga itu adalah GPU Acceleration Supporting Lattice Hardware. Ini biasanya dipakai untuk mempercepat simulasi. Dan kemudian yang keempat itu adalah speed up by ray filtering, yang dimana speed up by ray filtering ini umumnya dipakai sebagai optimisasi dengan menyaring ray filtering dari transmitter dan receiver, biasanya dipakai di dalam MIMO channel modeling. Yang kelima itu adalah FCIR atau Fast Channel Impulse Response Calculation. Ini dipakai dalam kanal respon waktu ya, dan bagaimana sebuah sinyal tersebut dapat diterima dari berbagai jalur atau multipath. Nah, ini juga ada beberapa komponen dari asymptotic solver dan ada beberapa disiplin dari software CST Studio Suite, dan juga nantinya akan saya bahas lebih detail lagi mengenai ADAS Range Doppler Map. Nah, sekarang kita juga dapat melihat bagaimana simulasi tersebut dapat diintegrasikan menggunakan sensor. Nah, tugas ini biasanya kita lakukan dalam menentukan lokasi yang tepat agar radar sensor tersebut bisa berfungsi dengan baik. Dan jika tidak berfungsi dengan baik, lebih jauh lagi kita dapat melakukan identifikasi dari mana asal pantulan sinyal tersebut yang mengganggu seperti itu. Kemudian pada key performance indicator untuk electromagnetic solver ini kita bisa dapat menghitung parameter antena yang ada seperti S parameter, kemudian electromagnetic fields, kemudian far fields dan transmisinya. Nah, biasanya hal yang diinginkan oleh customer itu adalah visualisasi dari jalur sinyalnya. Nah, berupa pantulannya, kemudian angle of arrival-nya atau sudut kedatangannya, kemudian kecepatannya. Nah, warna-warna yang ada pada visualisasi ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau daya sinyal dari objek tersebut. Pada workflow CIR, ini kita juga bisa untuk mensimulasikan sensor radar ini seperti di belakang bumper ya, bisa dilakukan dan di placement ya, dipindahkan dari atas ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Nah, di sini juga ada eh, outputnya yang dihasilkan baik itu dari sumbu X berupa eh, jarak target, kemudian sumbu Y yang merupakan dayanya atau kekuatan sinyalnya, dan bisa juga dapat dilihat secara visualisasi dari mana sinyal tersebut datang, bagaimana sinyal tersebut memantul, juga kita bisa lihat dari outputnya gitu seperti itu. Nah, dan juga bisa kita melihat bagaimana kekuatan sinyalnya dari situ, apakah memantul dengan ke bumper atau ke logam atau langsung direct ke radar tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan pemfilteran atau penyaringan sinyal-sinyal tersebut dengan menampilkan CIR dengan melihat delay-nya juga seperti itu ya. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa adanya terindikasi bahwa power atau sinyal tersebut melonjak tinggi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jalur propagasi tersebut sampai dengan radar. Nah, kemudian apakah sinyal tersebut memantul melalui bumper atau memantul lagi melalui bumper ke logam dan lain sebagainya. Nah, namun harap diperhatikan bahwa jika daya yang jauh lebih rendah, kemungkinan ada indikasi delay yang terjadi, apakah itu memantul dengan baik atau apakah terjadi delay seperti ini ya, seperti itu, atau ada masalah yang signifikan yang terjadi. Selanjutnya kita juga bisa melihat
filtering ini terjadi itu melalui daya, atau di sini saya menggunakan sumbu Y ya. Di sini akan adalah daya. Kita juga dapat melihat adanya efek resonansi yang terjadi ketika sebuah sinar tersebut sampai ke bumper maupun memantul lagi ke dalam panel logam seperti itu. Selanjutnya juga di dalam pemrosesan sinyal yang terjadi, nah di dalam chip yang saya sebutkan sebelumnya itu perlu diketahui bahwa kita juga bisa menghitung dari power, signal strength, kemudian radar cross section, kemudian jarak, kecepatan, dan angle of arrival. Nah, dan juga bisa divisualisasikan. Nah, visualisasi ini membantu customer ya dalam menilai apakah radar tersebut berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, pertama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai CIR ya. Terlebih lagi perbandingannya menggunakan RCS dengan range, yang dimana saya di sini tidak akan melakukan analisa sinar, melainkan melakukan perhitungan broadband dengan interaksi antar pemancar dan penerima. Nah, F parameter di sini dikenal juga sebagai statistik. Kemudian akan memproses F parameter tersebut ke dalam modul dari cst.radar Python module untuk memperlihatkan sinyal versus jarak yang dilakukan dalam perbandingan CIR ini. Dan kita juga dapat melihat hasilnya dari peak to peak atau jarak puncaknya dan menyesuaikannya dengan CIR. Nah, kemudian perhitungan lainnya yang bisa menjadikan KPI ini jauh lebih berfungsi dengan baik, yaitu dengan menggunakan kalkulasi angle of arrival, yang dimana kita juga bisa menempatkan objek dengan menggunakan radar sensor simulation dan mengimpor objek tersebut dengan penyederhanaan dari cat import ya, dan juga melakukan eh, integrasi dengan solver asymptotik untuk melihat bagaimana kecepatan sinyal tersebut dalam mendeteksi objek, sehingga kami juga dapat menghasilkan nilai-nilai yang ada di dalam MIMO array. Namun hasil tersebut juga langsung diolah di dalam cst.radar Python module ini yang digunakan untuk kalkulasi angle of arrival atau jarak seperti itu. Dan kemudian juga pada proses tes yang kedua, saya juga membandingkan desain antara MIMO array, yang dimana MIMO array desain satu ini menggunakan 3 kali 4 atau 3 TX 4 RX. Dan yang MIMO array desain 2 itu menggunakan 2 kali 4 atau 2 TX 4 RX. Nah, yang dimana dapat dilihat bahwa pada desain array satu ini itu dapat dikatakan baik karena desain tersebut dapat terlihat dengan jelas objek yang terdeteksi. Nah, ini juga berpengaruh dengan penggunaan MIMO-nya, yang dimana jika kita menggunakan MIMO 3TX dengan virtual array-nya lebih padat, maka objek yang terdeteksi itu lebih tajam. Nah, sedangkan pada MIMO array desain 2 ini, array geometrinya itu lebih terbatas dan virtual array-nya itu lebih kecil seperti itu. Dan untuk analogi sederhananya adalah pada MIMO array desain 2 ini atau 2 kali 4 itu dapat dikatakan sebagai 8 pixel karena gambar target dari output tersebut tergolong kasar. Nah, sedangkan yang 3 kali 4 bisa dikatakan sebagai 12 pixel karena gambar yang dihasilkan itu lebih tajam dan tidak adanya ghost target di MIMO array desain 2 ini. Nah, ghost target array ini biasanya terjadi karena adanya desain array yang kurang baik seperti itu ya. Nah, namun kita juga bisa dapat memperbaiki desain tersebut dengan menambahkan spasi antar elemen atau menambahkan amplitude weighting ya, seperti Hamming atau Taylor window, dan juga bisa dengan menggunakan teknik signal procession atau signal processing ya, dengan menggunakan beamforming, Doppler filtering atau filtering seperti itu. Bapak Ibu sekalian juga bisa dapat mengetik di Google atau untuk melihat teori dan dokumentasi serta contoh-contoh yang ada dari CST Studio Help di website Dassault seperti itu. Nah,
Baik, saya langsung saja untuk pembahasan mengenai range Doppler map yang digunakan untuk menghitung jarak Doppler. Nah, kita di sini menggunakan template dari pemrosesan yang ada pada software CST StudioShoot dengan antarmuka atau GUI dalam memasukkan parameter seperti parameter radar, kemudian contoh uji dengan bumper sederhana misalnya dengan eh, dua target yang berbeda seperti itu, dan umumnya penggunaan prosedur ini dilakukan tidak terbatas pada kecepatan konstan saja, melainkan bisa dilakukan dengan gerakan nonlinear atau gerakan sinusoidal ya, untuk menciptakan target tersebut ya, untuk menciptakan target buatan di dalam Doppler range ini. Nah, biasanya opsi yang digunakan ini dipakai dalam frekuensi modulate continuous wave yang secara intermediate untuk melakukan pemrosesan sinyalnya itu secara mandiri atau sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah pada tahap keempat, kita sudah mencapai di pengujian secara virtual untuk melihat bagaimana kinerja dari radar sensor ini. Nah, tahap pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa baik dan bagusnya radar tersebut bereaksi kepada objek. Dan proses-proses dan simulasi yang terjadi tersebut juga bisa kita lakukan integrasi dengan menggunakan 3DX atau 3D Experience Platform. Nah, biasanya umumnya di dalam industri, tantangan-tantangan yang ada tidak hanya membutuhkan simulasi yang baik maupun yang akurat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan seperti engineer collaboration, CAD simplification, versioning, dan traceability. Nah, semua tantangan tersebut dapat dijawab dan dapat mendapatkan solusi dengan menggunakan platform Dassault System 3DX ini, yang dimana platform 3DX ini berperan dalam mengatasi berbagai masalah yang ada. Nah, biasanya atau umumnya platform ini dirancang untuk memberikan solusi integrasi ya, dengan memungkinkan simulasi, desain, dan pengujian dilakukan di dalam satu platform saja, sehingga para engineer itu dapat eh, mengerjakan atau memodifikasi program-program atau desain yang sudah ada untuk meminimalkan kesalahan dari setiap proses yang dilakukan seperti itu. Kemudian pada mode sim proses ini akan menggabungkan CAD atau Computer Aided Design yang dapat diakses dengan CATIA. Dari proses pengintegrasian ini juga bisa dihubungkan dengan Simulia CST. Nah, seluruh proses yang terjadi ini akan menggunakan atau penuh atau ya dilakukan kolaborasi antar engineer seperti itu. Nah, biasanya itu dimulai dari CAD database. Dari CAD database ini kita juga bisa memilih model-model mobil apa saja yang bisa dipakai, dan kita juga dapat memilah variasi-variasi apa yang ingin ditambahkan dan yang relevan untuk menyederhanakan CAD tersebut atau desain tersebutnya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan peletakan untuk tahap proses akhir dari radar sensor tersebut, dan juga bisa langsung diintegrasikan juga dengan software CST untuk mendapatkan hasil yang eh, secara real gitu ya, secara real time. Nah, kemudian di sini saya ada video yang dimana di dalam video ini kita akan memilih desain bumper dan panel samping sebagai komponen yang akan disimulasikan untuk analisa lebih lanjut seperti itu. Nah, komponen-komponen ini kemudian akan disalin untuk keperluan seperti perakitan dan pengujian lebih lanjut. Nah, secara default ya proses ini akan menciptakan link yang langsung ke geometri asli yang ada di CAD. Artinya setiap perubahan yang ada yang dilakukan pada model CAD asli ini akan secara otomatis diperbaharui dan diterapkan pada simulasi. Nah, dari proses tersebut ini sangat cukup berperan penting bagi para engineer karena tidak harus mengulangi simulasinya secara manual. Jadi
dari simulasi tersebut, perubahan yang terjadi itu bisa disimpan di dalam cloud. Nah, yang sehingga para engineer akan mengaksesnya itu lebih mudah dan kolaborasi antar engineer tersebut bisa dilakukan secara cepat seperti itu tanpa harus menunggu akses dari engineer lain seperti itu. Nah, semua proses dari desain-desain ini eh, akan meningkatkan produktivitas antar engineer dalam pengembangan produk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah CAD simplification. Nah, yang dimana di dalam CAD simplification ini 3DX akan menawarkan penyederhanaan dari desain CAD ya, dan juga ada beberapa fitur pendukung. Nah, seperti untuk penghapusan lubang yang lebih kecil, kemudian penghapusan fillet yang lebih kecil dari radius tertentu, dan semua proses yang terjadi di dalam 3D experience platform ini kita dapat melihatnya secara online. Baik proses tersebut terjadi dan berapa lama proses tersebut memakan waktu, kemudian juga struktur-struktur yang ada di dalam CAD ini kita juga bisa eh, memotongnya secara manual seperti itu. Nah, dan di dalam CAD simplification juga terdapat beberapa penyederhanaan yang dilakukan. Nah, ini dilakukan dalam bentuk abstraksi atau metode sederhana. Nah, di antara lain itu seperti eh, penyederhanaan dari bumper, kemudian panel samping, dan versi lain yang disederhanakan di dalam model CAD simplification ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan placement. Nah, ini digunakan untuk pada antena ya. Nah, antena placement setup ini biasanya digunakan untuk memuat struktur yang telah disiapkan sebelumnya di video sebelumnya ya. Struktur yang sudah disiapkan sebelumnya ini akan dilakukan kolaborasi antar engineer, baik itu mechanical engineer, electrical engineer, maupun RF engineer. Dari 3DX platform ini kita juga bisa melihat ya bagaimana yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa desain tersebut bisa dilihat oleh para engineer, siapa-siapa saja yang mengubahnya, dan kita juga bisa memilih model-model apa saja yang digunakan pada abstraksi, dan kita juga bisa mendefinisikan posisi-posisi tersebut di dalam sistem koordinat. Nah, yang ini biasanya dilakukan oleh para engineer untuk perakitan, sehingga kita bisa memulai simulasi untuk menjalankan serta mendapatkan hasil dari penempatan radar tersebut. Nah, di sini dapat dilihat di dalam video bahwa dalam pembuatan atau desain dari antena placement setup ini kita bisa melihat layout per layout dari desain yang kita buat. Kemudian kita juga bisa memotong atau untuk melihat secara sederhana ya dengan zoom in, zoom out atau drag atau drop atau down gitu ya untuk melihat bagaimana eh, proses peletakan dari antena ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa meng-hide ya untuk melihat secara langsung bumper mobil yang kita desain dengan kolaborasi antar engineer tadi seperti itu, dan juga bisa melakukan penempatan antena di sini. Nah, kita juga bisa membuat penempatan antena itu satu atau dua antena di dalamnya seperti itu. Sehingga dari pembuatan ini atau desain dari antena menggunakan 3DX ini juga bisa diintegrasikan dengan CST Studio Shoot. Nah, seperti itu. Nah, di dalam platformnya ya, di dalam platform 3D 3DX ini kita juga bisa melihat dari hasil simulasi secara langsung dan juga bisa mendapatkan informasi penting seperti hasil dari far field ya, kemudian hasil dari S parameter. Nah, kemudian em, kita juga bisa melihat gambaran bagaimana performa antena tersebut diuji melalui
S parameter atau scattering parameter, dan juga kita bisa mendefinisikan KPI atau Key Parameter Indicators yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di dalam mengoptimalkan hasil simulasi ini. Nah, salah satunya adalah meminimalkan parameter tertentu seperti gain, kemudian directivity, kemudian efisiensi antena. Nah, platform ini akan memungkinkan kita membandingkan bagaimana antena tersebut eh, dibandingkan secara cepat seperti itu. Apakah berguna jika kita melakukan analisanya dan melakukan konfigurasinya atau dengan desain antena untuk aplikasi tertentu. Nah, di sini juga kita bisa melihat apakah dari desain dari 3D Experience Platform ini ditampilkan langsung secara real time dengan menggunakan CST Studio Shoot, sehingga dapat memudahkan customer ya untuk mengevaluasi dan menyesuaikan desain mereka sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini yang seperti saya terangkan bahwa pada antena placement tadi yang dari 3D Experience itu bisa langsung diintegrasikan dengan software S parameter. Nah, di sini kita juga bisa melihat plot-plot yang ada seperti far field dari hasil yang sudah didesain dan dilakukan secara kolaborasi antar engineer untuk melihat far field-nya secara 1D, 2D, 3D, baik itu secara isotropik juga bisa dan secara linear untuk eh, radiasi omnidireksionalnya juga bisa. Nah, di sini juga bahwa kita juga bisa melihat secara skematik dari penggunaan software Studio Shoot ini dari penempatan ya antena placement dengan bumper dan melihat layout-layout dalam desain dari bumper ini. Dan eh, semua simulasi tersebut bisa kita lakukan prototyping dengan menggunakan teknologi NI atau National Instrument yang kita bisa lakukan secara akurat. Nah, dengan penggabungan dari simulasi ini dan nantinya juga akan diimplementasikan secara hardware untuk menguji dan memvalidasi objek yang telah dirancang. Dengan demikian, proses dari desain ini dapat berjalan dengan lebih efisien untuk memungkinkan kita dalam mengidentifikasi potensi perbaikan seperti itu. Apakah bisa dilakukan dengan perbaikan sebelum produk dan sampai dengan final produksi seperti itu. Nah, setelah melihat gambaran besar tentang desain radar serta kolaborasinya, kita juga bisa menggunakannya secara detail dan meningkatkannya itu ke dalam prototyping atau deployment dengan menggunakan NI agar prototyping tersebut dapat diaplikasikan seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan solusi dalam pengaplikasiannya di tiga area utama. Nah, di sini tiga area utama itu termasuk electrification, kemudian ADAS and autonomy, dan yang terakhir adalah SDV. Nah, yang pertama pada ekosistem NI ini menggunakan electrification, yang dimana electrification ini dipakai untuk tes application yang berfokus pada pengujian seperti kendaraan listrik bisa dimulai dari pengujian baterai, kemudian BMS atau Battery Management System, dan sistem pengisian yang juga disebut sebagai OBC atau onboard charger. Kemudian ada EFC atau Electric Vehicle Supply Equipment yang juga dikenal sebagai charger eksternal, dan di sini juga ada DC to DC untuk menyalakan kelistrikan mobil, dan EFC juga sebagai ya yang saya katakan sebelumnya sebagai charger eksternal seperti itu. Dan yang kedua ada ADAS and autonomy. Ini dipakai dalam pengujian sistem dengan data record dan data replay atau HIL atau hardware in the loop ya, termasuk perekaman data sensor, kemudian simulasi dan modeling, hingga sampai validasi komunikasi V2X.
Nah, yang ketiga itu adalah SDV. Nah, SDV ini berhubungan dengan pengujian ECU atau Electronic Control Unit, yang dimana validasi yang dilakukan ini dilakukan untuk pengujian seperti eh, radar sensor, kemudian penerimaan objeknya dan pantulannya seperti itu, dan juga ada beberapa produk partners dan integration partners yang bisa dimasukkan ke dalam ekosistem ini, termasuk dari Aliaro, kemudian ada Ansys, dan lain sebagainya. Dan untuk integration partner ada Averna, dan ada UTAK, dan DMC dalam menghubungkan ketiga ekosistem ini. Nah, setelah kita melihat ekosistem otomotif modern ini, tentunya juga kita perlu yang namanya komunikasi antar perangkat seperti itu. Nah, disinilah peran dari Automotive Network Products, yang dimana Automotive Network Products ini akan menjadi tulang punggung antar sistem kendaraan. Nah, selanjutnya pada Automotive Ethernet Interface Module ini memperlihatkan bagaimana modul antar muka Ethernet ini akan mendukung komunikasi yang tinggi di dalam kendaraan. Nah, dengan modul ini kita dapat memastikan berbagai sistem termasuk sensor, electronic control unit yang dapat terhubung dengan sinkron dan sesuai dengan standar industri. Nah, selain itu juga modul ini bisa diprogram dan diintegrasikan dengan software seperti NIXNet, kemudian ada LabVIEW dalam memudahkan pengujian dan validasi dari kendaraan ini secara menyeluruh. Kemudian ada multi protocol interface modul digunakan pada modul ini untuk protokol komunikasi otomotif seperti CAN atau Control Area Network. Kemudian ada Local Interconnect Network atau LIN, dan ada support software seperti NIXNet, LabVIEW, dan CVI ya dalam satu sistem. Saya juga membahas sedikit mengenai TRC 8542 yang digunakan ini secara khusus sebagai komunikasi. FD di sini dikenal juga sebagai Flexible Data Rate untuk transceiver SIC atau Signal Improvement Capability. SIC ini umumnya dipakai untuk komunikasi dengan stabil dan mencocokkan kondisi sinyal, apakah sinyal tersebut tergolong sinyal yang berat seperti itu, dan bisa juga diintegrasikan dengan SEO dengan bantuan software dari CNET Drivers dan LabVIEW juga seperti itu. Dari modul-modul tersebut kita juga memerlukan rangkaian solusi dari NI untuk komunikasinya yang bisa dilakukan secara point to point dengan menggunakan EVN 8563. Kemudian ada XNet Driver Improvement yang ini juga dipakai untuk sinkronisasi waktu dalam pengujian yang lebih efisien seperti itu. Kemudian ada Ethernet Carrier. Nah, Ethernet Carrier ini biasanya digunakan di dalam FPGA atau Field Programmable Gate Array dengan kecepatan sampai dengan 10 GB per second gitu. Kemudian ada EVN 8532. Ini biasanya digunakan untuk fitur keamanan ya, digunakan secara fleksibel. Biasanya digunakan di dalam validasi pengujian untuk jaringan otomotif. Setelah membahas solusi Ethernet dari otomotif itu, kini kita bisa beralih ke SDR ya dan produk-produk RF-nya yang menjadi kunci dari pengujian radar dan komunikasi otomotif modern ini. Nah, salah satunya itu adalah USRP atau Universal Software Radio Peripheral. Ini digunakan dan menjadi bagian dalam pengujian serta validasi. Nah, beberapa di antaranya dalam USRP ini ada juga yang sudah obsolete. Salah satunya itu adalah USRP 2900. Nah, namun di antara beberapa
USRP ini dan ada yang baru atau new series dari USRP itu adalah Ethos USRP X440 yang dimana USRP X440 ini memiliki capability atau kemampuan yang cukup baik. Salah satunya adalah bandwidth yang cukup tinggi sampai dengan 1,6 GHz yang mendukung Wi-Fi 7, broadband dan baseband seperti itu. Dari USRP ini saya ingin menjelaskan juga sedikit ya terkait capability dari software-software tersebut seperti USRP 2900 yang pemakainya ini jauh lebih sederhana dan ideal. Biasanya ini dipakai untuk edukasi dan monitoring spektrum seperti itu. Kemudian ada USRP 2954 dan USRP 2955. Ini biasanya digunakan dalam mendukung komunikasi MIMO. Kemudian yang berikutnya adalah USRP 2921. Ini biasanya dipakai di dalam ISM atau Industrial Scientific dan Medical, kemudian Public Safety dan Japanese Wireless Network. Nah, Japanese Wireless Network ini umumnya digunakan untuk simulasi dengan standar komunikasi Jepang, seperti itu. Dan selanjutnya ada USRP 2974, yang dimana USRP 2974 ini mendukung use case untuk standalone yang artinya berdiri sendiri tanpa bergantung dari komputer atau host eksternal seperti laptop dan lain sebagainya. Nah, jadi seluruh pemrosesan sinyal tersebut itu dilakukan dan dijalankan secara mandiri dari perangkat USRP-nya seperti itu. Baik, kita sudah sampai ke dalam conclusion atau kesimpulan. Nah, di dalam conclusion ini, yang pertama yaitu complexity of ADAS or AD development ini dalam pengembangan ADAS sendiri juga cukup tergolong komprehensif dan kompleks sehingga memerlukan integrasi dengan desain dan penempatan sensor apakah sudah layak diuji dan divalidasi. Kemudian yang kedua adalah role of CST Studio Shoot, yang dimana software CST Studio Shoot ini akan menawarkan beberapa teknologi solver untuk akselerasi simulasi, serta mendukung komunikasi MIMO dan integrasinya dengan menggunakan bahasa programming seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah ModSim and the 3D Experience Platform. Nah, ModSim ini digunakan sebagai proses digital ya untuk penyederhanaan CAD dan dengan skenario dari simulasinya. Nah, bisa juga sampai dengan tahap deployment dengan menggunakan NI seperti itu. Dan yang keempat itu adalah HIL, Testing Strengths Validation with Real-Time Condition. Yang dimana HIL ini juga sebagai validasi yang digunakan secara real time dan menjadi bagian dari NI untuk mendukung pengukuran serta pengembangan dari otomotif hardware. Nah, sehingga hasil dari integrasi dengan menggunakan NI dan 3DX dan juga software Simulia CST akan memungkinkan alur kerja yang V2V atau Verification and Validation, di mana simulasi dan data real ini akan saling terhubung dalam mencapai validasi desain yang lebih akurat seperti itu. Baik, kita sudah sampai di tahap Q&A session. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, rekan-rekan bisa mengetik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Saya ada dapat pertanyaan nih dari Widya Cahyadi. Ya, pertanyaannya adalah apakah sistem LiDAR seperti yang diterapkan pada drone bisa juga menggunakan aplikasi simulasi ini? Terima kasih. Baik, dalam penggunaan sistem LiDAR ya, salah satunya termasuk bagian dari radar sensor desain ini, penggunaannya juga bisa diterapkan pada drone. Namun, untuk penerapan dari
radar sensor ini juga memerlukan penggabungan antara tiap-tiap solver. Nah, tiap-tiap solver ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan menggunakan 3DX platform, yang artinya seperti penggunaan frekuensi dari radar itu bisa diterapkan di drone sehingga jauh lebih efisien dan lebih cepat dari simulasi tersebut dijalankan dengan menggunakan sistem LiDAR ini. Untuk pertanyaan kedua, itu adalah selain dengan model sinyal frekuensi modulate continuous wave, apakah simulasi CST Studio ini bisa menggunakan bentuk sinyal yang lain seperti OFDM atau LVM? Apakah kodenya reconfigurable seperti itu? Nah, dalam penggunaan sinyal FMCW, FMCW ini, ya, ini bisa dengan menggunakan solver asimptotik, ya, dan di dalam solver asimptotik juga mendukung mm, modulasi dalam bentuk sinyal seperti OFDM maupun LFM, sehingga kode-kode seperti program yang sudah dibuild sebelumnya itu cukup configurable, ya, di mana program-program tersebut bisa diintegrasikan dengan MATLAB salah satunya, ya, dengan MATLAB, sehingga dalam penggunaan simulasi tersebut sinyal yang diterima itu jauh lebih efektif seperti itu, ya. Namun jika untuk jawaban yang lebih lanjut bisa saya em, kirimkan, ya, dari melalui email secara datasheet seperti itu, bagaimana sinyal model dari OFDM ini apakah cukup configurable seperti itu. Baik. Izin bertanya, apakah sistem ini bisa diterapkan di sistem kereta? Dalam penggunaan dari sistem radar ini bisa diterapkan di dalam sistem kereta. Nah, penerapan ini dengan menggunakan pengaplikasiannya itu seperti V2X, ya, atau V2V, atau ya V2V antar kendaraan, sehingga kita juga bisa melihat dari CIR-nya apakah terjadinya delay atau penurunan daya, dan melihat secara lebih luas lagi bagaimana dari sistem tersebut dapat mendeteksi objek yang begitu banyak seperti itu. Apakah akan menjadi masalah ketika objek tersebut sudah banyak seperti itu. Nah, sehingga dalam penerapan sistem kereta ini saya rasa cukup bagus jika diterapkan, dan demikian sistem ini juga bisa menilai bagaimana eh, radar ini bekerja dengan baik seperti itu. Untuk pertanyaan dari Ibu Leni, jenis sensor radar yang dijelaskan pada slide 18, apakah komponen OM, ya? Dalam slide 18 ini kita juga bisa menerapkannya dengan komponen OM, Bu, seperti itu. Sehingga dalam penempatan dari sensor radar ini cukup kompatibel dengan penggunaan dengan komponen OM seperti itu, Bu. Sehingga jauh jadi lebih baik, ya, menurut saya seperti itu, komponen OM yang diterapkan seperti itu. Namun ada juga beberapa bagian dari sensor-sensor yang ditetapkan, ya, dalam penggunaan bagian ini gitu. Dalam penggunaan algoritma sendiri itu biasanya secara lebih lanjut bahwa penelitian yang ada itu masih sedikit mengenai algoritma yang dipakai, karena dalam desain dari radar sensor ini umumnya itu menggunakan FMCW atau frekuensi modulate continuous wave, sehingga penerapan-penerapan seperti algoritma untuk mendeteksi objek ini masih minim. Namun untuk detailnya lebih lanjut akan saya follow up secara langsung gitu, ya, dari email seperti itu untuk datasheetnya apakah algoritma yang kita terapkan sendiri ini bisa digunakan gitu, ya.
Untuk next step, jika Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin berdiskusi dengan lebih lanjut dengan kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi kami di nomor berikut ini dan email kami di sales.haliatech.com.